Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahi dan Uhti. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Sebelum menonton, silahkan subscribe, like, komen dan share. Semoga yang telah subscribe, selalu dimudahkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampaknya kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat dibeli berurut panas. Jawablah salam dengan semangat agar utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli terasi, jadi saya pantun. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Jawablah salam dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna iddatash shuhur indallahi isna ashara shahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat yang Allah berikan yang paling utama dan terutama sekali adalah di saat kita bangun daripada tidur kita. Waktu kita nak tidur, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahumma ahya wa bismillahumma amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati. Langsunglah tertidur gitu. Matilah waktu itu. Jadi kalau kita nak tahu macam mana bagaimana caranya mati, ibu bapak, waktu kita tidur, itulah kita mati. Pas terbangun sebentar, kok cepatnya bangun. Itulah kematian kecil namanya. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bernapas, dan itu ucapan rasa syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bangun pada subuh kali ini, orang yang membiasakan bangun setiap subuh berjamaah, itulah orang yang betul-betul memiliki iman.
karena kita mengupas masalah iman pada pagi hari ini. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid yang Allah ini adalah man amana billah wal yawmil akhir. Pertama dia percaya kepada Allah dan percaya kepada kampung akhirat nantinya. Jadi ibu bapak walaupun rumahnya jauh dari masjid ini, anggap baik pintu masuk kita di depan itu kita tinggal masjid sini. Walaupun jauh rumah kita, tapi iman kita itu sudah menggerakkan, pasti kita bangun. Karena disampaikan pengurus bahwa setiap di masjid ini setiap subuh minggu, subuh ahad kita akan melakukan pengajian singkat namun bukan karena aqua ini kita datang, dan bukan pula karena kopi atau teh. Ada kopi, ada susu, ada teh. Kopi, susu, teh lengkap. Bukan karena kopi, susu, teh ini kita terbangun untuk ke masjid. Sudah ini apa lagi ada? Ada apa lagi? Ada sarapan pagi, nasi gemuk, lontong, pergantian. Bukan karena lontong dan nasi gemuk kita terbangun untuk menghadir di masjid. Kalau itu yang kita membuat kita terbangun, berarti iman kita lemah. Termasuk adik-adik itu. Tapi tidak tahu apakah hari Minggu Ahad ini baik. Yang ada anak-anaknya, karena di situ ada jajan-jajan anak-anaknya. Apakah hari yang lain itu anak-anak negatif? Oke, besok hadir apa tidak di sholat subuh? Tidak. Tidak rupanya. Rupanya itu betul-betul karena dia datang itu karena jajan tadi. Ada jajanan anak-anak, makanya dia datang. Sampai di musala masjid ini dimarahin dulu sama pengurus. Kenapa? Karena ribut. Kalau tanpa anak-anak ini gak akan makmur masjid ini. Tanpa anak-anak ini gak akan meriah masjid ini. Tanpa anak-anak ini tidak akan semangat kita dalam memakmurkan masjid. Ada apa pengajian antara maghrib dan isya karena anak-anak ini dan guru ngajinya yang direzekikan oleh wali kota ini. Tapi alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusur. Dengan sekecil-kecil anak ini terbangun dia. Subuh bangun dia. Mampu dia untuk datang ke masjid. Walaupun dekat di sini, saya pun tinggal di rumah RT 33. Datang ke sini diundang. Kalau tidak diundang tidak datang saya. Karena diundang tadi. Lama kita panjang melewati jalan di sini. Sampai di sini banyak perlu belok-belok rasa-rasa ingat, rasa-rasa lupa. Ganggu belok kiri salah, belok kanan salah. Kok masjid tak ketemu-ketemu? Untuk ada yang ngaji. Kalau ada yang ngaji sama-sama dasar gitu. Nah, alhamdulillah tetap juga kita bertemu. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Dengan hidup yang Allah berikan kesempatan ini, kita masih bisa meningkatkan dan memakmurkan masjid. Itulah yang dikatakan dengan iman. Percaya kepada Allah, percaya hari akhirat. Itulah yang menggerakkan kita. Yang kedua, selawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala
barang siapa yang selawat kepadanya 1 kali selawat, kita dilipatkan sapaan rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah berapa banyak kita berselawat tadi, dilipat gandakan setiap selawat kita yang kita sampaikan, diberikan sapaan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masih di bulan Rajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk bulan Rajab, berbanyak berdoa. Di samping berdoa, ini adalah bulannya Allah. Tentu kalau bulannya Allah itu, pertama banyak-banyak minta ampun, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tak mungkin tak pernah salah dan tak mungkin pula tak pernah lupa. Dalam 1 tahun kita bergaul pasti ada kekurangan, baik sesama manusia, baik kepada Allah, hablum minallah, apalagi bersama-sama manusia, hablum minannas. Nah, di bulan yang baik ini, beristighfarlah kita banyak-banyak, bertaubatlah kita kepada Allah. Itu yang pertama di bulan Rajab. Yang kedua, di samping kita beristighfar dan bertaubat, dianjurkan oleh Rasulullah, perbanyaklah kita berdoa. Setiap kita sholat 5 waktu, selipkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahkan kita di bulan Rajab dan juga Sya'ban, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Setiap kita sholat 5 waktu, selipkan doa itu, karena tidak semua orang itu sampai di bulan suci Ramadan, dan banyak orang akan mengharapkan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Rajab, Sya'ban, menjelang Ramadan, banyak nanti kita mendengarkan informasi-informasi saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara seperti dan bagaimanapun caranya, banyak dipanggilkan oleh Allah. Maka berdoa semoga dengan usia yang ada pada hari ini, Allah masih panjangkan kita untuk ketemu di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, doa yang kedua yang kita ucapkan, ya Allah, Allahumma tahhir lisanina minal kizbi. Ya Allah, sucikanlah hati kami, sucikanlah lidah kami, sucikanlah lisan kami ini dari sifat dusta dan bohong. Ibu, bapak, anak-anak semuanya, pasti kita dalam 1 tahun itu pasti ada berbohong dan berdusta. Baik kita bohong kepada Allah, apalagi bohong kepada orang tua, anak-anak semuanya, maupun kita semua saling berdusta dan berbohong sesama kita. Untuk Rajab ini, banyak-banyak berdoa, ya Allah,
lisanina minal kizbi. Ya Allah, sucikanlah lidahku ini dari sifat dusta. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, supaya dia menyelamatkan dari sifat-sifat bohong dusta itu, menyelamatkan lidahnya yang berbicara kalau tak berguna tak akan disampaikan, itu dia amalkan sedikit. Pertama dia amalkan, tahu ibu bapak batu tahu tak? Batu itu Abu Bakar itu diput dia batu itu diput, jangankan batu yang masing-masing dibersihkan dulu, batu itu diput dia batu. 12 tahun Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu mengamalkan ini, mengemutkan batu itu setiap hari diputnya. Coba ibu bapak emutkan batu itu sehari baik, dosa dilepaskannya kalau dia sholat, kalau dia berdoa, kalau dia zikir, kalau dia makan, baru dilepaskan ke batu itu. Nah bapak itu emutkan batu itu. Kalau sudah dimut itu tak akan ngomong gitu. Kalau selagi itu tidak bermanfaat, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yaqulu khairan aw yasmut. Kalau kita percaya ada Allah, ada hari akhirat, kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik. Tapi kalau tak sanggup berbicara yang baik-baik saja, diam. Nah, Abu Bakar itu mengemutkan batu itu untuk menyelamatkan lisannya itu. Kenapa? Salah-salah lisan ini bisa keselio. Kalau keselio orang sakit hati. Akhirnya apa? Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamat itu tergantung lidah kita, lisan kita. Makanya dibuatkan batu itu untuk menjaga daripada lidah tadi. Nah, itu amalkan itu supaya apa? Mensucikan lidah kita dari sifat bohong dan dusta. Itu doa itu yang kedua. Di dalam sholat, di samping kita dipertemukan di bulan Rajab. Wa qalbi minan nifaq, dan berdoa kepada Allah, ya Allah sucikanlah hatiku ini dari sifat apa? Dari sifat munafik. Munafik kan ini bu, ada 3 munafik. Kalau dia berbohong, ayatul munafiqun salasa. Kalau dia berbohong, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberi amanah dia akan orangnya. Itu tanda-tanda orang munafik itu. Jadi supaya terhindar dari sifat kemunafikan tadi, berdoa wa qalbi minan nifaq, sucikanlah hati kita itu dari sifat kemunafikan. Jadi dari anak Rasulullah itu berkumpul bersama para sahabat dengan Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain, berdiri di depan masjid Al-Hidayah, depan masjid ini. Lagi asyik ngobrol, apa kata Rasulullah? Wahai Anas bin Malik, wahai para sahabat, sebentar lagi ada seorang pemuda lewat di depan kita. Nanti pemuda itu dijinjingkan sandalnya dengan tangan kiri. Pemuda itu pemuda dari Ansor, lewat di depan kita, nanti ditengok. Itulah calon pemuda yang masuk surga. Iza ra'aitumur rajula ya'tamul masajida fashalu lahu bil iman. Kalau kita tengok para pemuda yang hatinya selalu dekat ke masjid, maka bersaksilah, itulah yang dikatakan dengan iman. Kan banyak pemuda-pemuda yang masih muda-muda. Kalau apa lah tua, yang muda-muda Kalau kita tengok para pemuda-pemuda yang selalu hatinya selalu tergantung ke masjid, saksikanlah, itulah iman. Itulah yang dikatakan dengan iman. Kalau orang tua ke masjid luar biasa. Kalau anak muda ke masjid itu lebih daripada luar biasa. Saksikanlah. Jadi apa kata Rasulullah? Wahai Anas bin Malik, para sahabat, sebentar lagi ada para pemuda dari Ansar, jinjingkan sandalnya nanti juga akan lewat depan kita. Itulah calon penghuni surga. Dan nama Rasulullah itu ngomong itu lewat pemuda Ansar
Al-Hidayah di depan masjid, tegak di depan masjid. Wahai para sahabat, sebentar lagi pemuda dari Ansor akan lewat di depan kita, dijinjingkan sandalnya. Tengok nanti, itulah calon penghuni surga. Tak lama Rasulullah itu ngomong, lewat pemuda Ansor itu berjalan di depan Rasulullah dan sahabat itu menjinjingkan sandalnya lewat. Ditengok para sahabat, itulah pemuda penghuni surga. Hari ketiga sama kata Rasulullah, wahai sahabat, nanti sebentar lagi ada pemuda dari Ansor akan lewat di depan kita. Yang jinjingkan sandalnya itu, nanti itulah calon penghuni surga. 3 kali 3 hari Rasulullah itu katakan, wahai sahabat, sesungguhnya pemuda Ansor itu adalah penghuni surga. Dari sahabat yang kata itu ada sahabat yang bernama Abdullah bin As bin Amr. Dia tak tengok sebenarnya seperti apa pemuda itu dikata Rasulullah itu penghuni surga. Waktu pemuda itu lewat nak balik ke rumah, diikuti sama Abdullah bin As bin Amr dari belakang. Ngikutin pemuda itu sampai di rumahnya. Pas sampai di rumah, kata Abdullah bin As, wahai pemuda, boleh tak saya menginap di rumahmu selama 3 hari ke depan? Kenapa? Karena saya tidak boleh balik ke rumah. Karena saya sudah selisih paham dengan orang tua saya marahkan saya sehingga saya tidak bisa balik. Silakan, kata pemuda tadi, wahai Abdullah bin As bin Amr, silakan engkau menginap di rumahku selama 3 hari. Rupanya Abdullah bin As bin Amr tadi sengaja nak tinggal di rumah pemuda ini, nak nengok kira-kira amalan ibadah apa yang ia kerjakan selama 3 hari 3 malam itu, sehingga Rasulullah katakan dia adalah seorang penghuni surga. Pas malam pertama ditengoknya pemuda itu beramal beribadah, apakah dia rajin tahajud, apakah dia rajin bersolat hajat, apakah dia rajin solat lainnya, apakah dia selalu berzikir, apakah dia selalu banyak berdoa di malam waktu, di malam hari. Rupanya tidak. Di malam kedua juga ditengoknya lagi, apakah pemuda itu tengah-tengah malam dia bangun itu banyak dia solat tahajud. Rupanya juga tidak. Malam ketiga juga ditengoknya pemuda itu, apakah dia rajin solat di tengah malam, bangun di tengah malam sujud dan menangis mohon kepada Allah. Rupanya tidak. Setelah dilihat sama Abdullah bin As bin Amr tadi, keesokan harinya baru dia minta izin balik. Wahai pemuda, saya terima kasih banyak yang memberikan tempat tinggal di rumahku. Selama 3 hari saya tinggal di sini, bukan berarti saya ini niat lain dan tiada bukan. Dan saya itu tidak ada selisih paham dengan orang tuaku yang sebenarnya, sehingga saya tidak diizinkan untuk pulang. Padahal saya ini nak melihat sesungguhnya kenapa Rasulullah katakan engkau adalah seorang pemuda dari Ansor, termasuk golongan-golongan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rupanya amal ibadah apa yang engkau kerjakan? Saya lihat tadi malam tidak ada amal yang engkau kerjakan. Saya lihat tadi malam tidak ada amal yang engkau kerjakan. Saya lihat tadi malam tidak ada amal ibadah yang engkau kerjakan. Nah, saya kira air AC dari luar untuk punya kipas angin. Apa kata pemuda itu? Wahai Abdullah bin As bin Amr, tidak ada amalan ibadah khusus yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan itu cuma satu, saya menjagakan hati saya, membersihkan diri saya dengan hati ini. Hati itu saya sucikan, bersihkan kepada Allah. Buatkan sifat iri hati, sakit hati, dengki, tinggi hati, berat hati, sombong, angkuh, ujub, riba dan sebagainya. Cuma menjaga hati kita, baik Bapak, diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita iri dengan tetangga. Kalau iri tetangga, ada tetangga kita beli kulkas 3 pintu, kita jangan iri kalau tinggal di komplek ini. Ada Pak Imam bawa
tinggal apa yang kita harapkan? Dengan menjaga sifat dengki, iri hati, sakit hati, sombong tadi, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa kita kepada Allah, wa qalbi minal nifaq, yaitu sucikanlah hati kami dari sifat-sifat kemunafikan. Doa yang ketiga yang kita ucapkan di bulan Rajab ini itu adalah wal amal. Ya Allah, wa amali minar riya. Kita minta disucikan dan bersihkan amal-amal kita itu dari sifat-sifat riya. Beribadah bukan karena riya. Beribadah bukan karena memberikan kita makanan padanya, bukan itu riya. Kasih tahu sama Pak Pengurus, sebenarnya kalau di musala kami itu hari Jumat berkah, sini Ahad berkah, ada Sabtu berkah, macam-macam tergantung kemampuan dan kesanggupan waktu kita yang banyak. Tapi subuh Jumat kami ramai, Sabtu Jumat kosong lagi. Tidak seramai yang ada. Apalagi kalau kami kasih sayur, kami kasih singkong, itu mulai satu bulan tidak ada kami kasih sama sekali. Karena nak mendekati bulan suci Ramadan. Tapi alhamdulillah dulu waktu kita hadir di sini cuma 10 orang yang ada kita di sini. Pak Imam balik kampung, tidak ada waktu itu. Cuma kami ada Pak apa? Ya, ada. Yang ada sedikit orang itu, kelompoknya banyak. Kan sedikit. Ini kita nak ngaji, kita nak ngobrol. Saya bilang kepada pengurus, ngobrol biasa Ustaz, kita ngobrol biasa baik. Kita seri, makanya celengan akhirat inilah seri, namanya seri. Tapi alhamdulillah, lagi kita tahu saya datang ke sini, orang ramai juga. Kita tahu belum ya? Baru 6 bulan, 6 bulan tidak ke sini. Alhamdulillah, anak-anak banyak, walaupun sering kena marah. Tak apa-apa, jangan gara-gara dimarahin nanti bosan ngobrol ke masjid. Lanjutkan baik ngobrol ke masjid. Ya, alhamdulillah, sesungguhnya itulah amal kita. Kita bersihkan, bukan beramal kita riya, tapi beramal inilah kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal kita di bulan Rajab. Sekarang sudah masuk tanggal 23. Ya, 23 Rajab. Sebentar lagi habis Rajab ini. Sebentar lagi habis Rajab. Jadi pertama kita istighfar dan kita taubat. Yang kedua kita banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga kita banyak zikir dan bersedekah. Zikir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak-banyak mengingat Allah. Maksudnya banyak-banyak mengingat Allah itu wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah kamu kepada Allah. Perbanyaklah kita berzikir baik pagi maupun petang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 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 subhanallah. Khusus kita berzikir. Hari Jumat itu khotib lagi menyampaikan khotib kita berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Ditengoknya dari jauh sebelah kanan. Kotak amal dan lewat ini. Kotak amal pun lewat. Pas dia lewat, pura-pura zikir. Subhanallah 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 subhanallah. Dan khusus zikir lewat kotak amal. Pura-pura tak tahu dia. Subhanallah subhanallah subhanallah. Dan kalau setelah itu tengok dia berzikir musuh, tak mungkin diganggukannya. Dilewati kotak amal itu. Kotak. Balik ke kiri. Disambung sama orang kiri. Ditengok lagi pas lewat kotak amal, dah lewat kotak amal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu namanya tak mau bersedekah. Dia berzikir tapi tidak bersedekah. Padahal di bulan Rajab itu berzikir dan bersedekah. Iza dohana Rajab wa tasaddaq. Apabila masuk bulan Rajab, man tasaddaqa billah. Pada siapa yang banyak bersedekah kepada Allah.
Wa'idullah finar. Allah jauhkan kita itu dari siksaan api neraka. Barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan kita dari api neraka. Kasih air minum ini sedekah, kasih kopi susu ini sedekah, kasih lontong itu sedekah, kasih wudu sedekah, jajanan juga sedekah. Itu di bulan Rajab Allah jauhkan dari api neraka orang yang bersedekah di bulan Rajab. Nah itu zikir. Makanya di saat ada seorang pemuda, seorang wanita taat beribadah, diamalkan ke surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari 11 kali selalu dibacakan itu. Ya Allah, katakanlah Allah itu satu, Allahus samad, dialah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada dan dia tidak pernah dan tidak perlu diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Wanita yang alim tadi, wa ahli ibadah tadi selalu mengamalkan surat Al-Ikhlas dengan zikir tadi. Di suatu ketika karena usianya sudah tua, apa kata wanita itu? Wahai anakku, nanti aku titipkan pesan. Kalau saya nanti meninggal, jangan engkau kafani aku dengan kain kafan yang bagus. Carilah kain kafan yang lusuh, yang tidak punya nilai lebih, dan juga yang tidak punya harga. Itulah tetap titipan pesan ibunya kepada anaknya kalau dia meninggal dunia nanti. Setelah tak lama dia ucapkan itu, meninggal ibunya ini. Lalu anaknya lupa apa yang dititipkan sama ibunya tadi. Kalau dia meninggal, kain kafan jangan kain kafan yang bagus. Rupanya dibeli ke kain kafan yang bagus, dan sekeliling kain kafan itu ada intan-intan mutiara boleh ditaruh di situ. Dimasukkan di kafan itu, akhirnya dikuburkan. Setelah dia kuburkan, di suatu ketika dia tidur, dia terbangun. Dalam tidurnya itu dia selalu mendengarkan suara-suara. Dari mana asal suara itu, tapi dia tidak mengetahui, tapi suara itu ada. Itulah suara ibunya selalu menyampaikan, wahai anakku, kenapa engkau berikan kain kafan itu dengan kain kafan yang bernilai mahal? Bukankah aku sudah menitipkan pesan kepadamu, jikalau aku meninggal dunia, berikanlah kain kafan yang lusuh. Kenapa engkau berikan kain kafan harga yang mahal? Baru di situ diingatkan oleh anaknya dengan teriak di telinganya, maka dia berniat akan menggantikan kubur ibunya. Digantikan ke kuburnya ibunya yang sudah meninggal itu, digantikan ke kubur. Setelah kubur itu digalikan, tidak ada mayat di dalamnya. Kemana jasad dari ibunya yang sudah dikuburkan itu? Padahal di saat itulah Allah telah menjagakan jasad ibunya ini. Kenapa? Karena dia mengamalkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering dia mengamalkan itu, sering dia mengerjakan itu, akhirnya Allah jagakan jasadnya itu. Kalau kita banyak berzikir dan mengamalkan itu, insya Allah suatu ketika kita dipanggilkan oleh Allah, jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Yang terakhir adalah sedekah. Terakhir adalah sedekah. Jadi sedekah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib balik ke rumah. Pas nyampe di rumah dalam keadaan lapar. Ya sudah, kalau kita balik dalam keadaan lapar, kalau ada makanan kita makan, kalau ada minuman kita minum. Pas Sayyidina Ali itu balik ke rumah dalam keadaan lapar, ditanya, wahai istriku Fatimah. Istri Sayyidina Ali kan Fatimah. Wahai Sayyidah Fatimah, ada tak makanan di rumah? Kata istrinya,
Tidak ada makanan di rumah. Sambil dia mencari-carikan dulu apa-apa. Makanan tidak ada. Apakah ada minuman di rumah? Minuman pun tidak ada. Sayyidina Ali dalam keadaan lapar. Enak kita minum ada putih, ada susu, ada teh. Tunggu minuman Bapak. Sayur dan dua galon. Waktu itu Sayyidina Ali tidak ada makanan yang mau dimakan dan tidak ada minuman yang akan diminum. Dalam keadaan lapar. Wahai istriku Fatimah, kata Sayyidina Ali, kira-kira ada duit tak? Kalau bahasa kita itu ada duit tak? Bisa tak saya pinjam duit dulu? Untuk apa? Nak beli makanan. Anak kita Hasan dan Husain ini dalam keadaan lapar. Nak beli makanan. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, ada duit sedikit, 6 dirham cuma. 6 dirham istrinya itu punya uang. Pakai ini duit 6 dirham ini, wahai suamiku, Sayyidina Ali. Belilah makanan ini keluar, inilah berikan kepada anak kita Hasan dan Husain untuk makan. Dikasih 6 dirham itu, belajarlah si Sayyidina Ali itu keluar, pergi beli gorengan di luar. Setelah dia keluar tak beli gorengan, belum nyampe juga pulang itu di depan itu, baru pertengahan jalan. Datang seorang pengemis, wahai bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Saya bila 3 hari tak makan, wahai Sayyidina Ali. Nah 3 hari saya tak makan, tidak punya uang, tidak punya makanan. Kira-kira mau tidak engkau belanjakan hartamu itu untuk jalan Allah? Kata si penulis tadi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau belajar makanan di depan, ketemu dicegat oleh penulis tadi. Kata Sayyidina Ali, uangku cuma 6 dirham yang akan aku belikan makanan untuk anak dan istriku dan aku nanti. Tapi uang yang sedikit ini kalau engkau minta lagi, apa yang akan aku berikan makanan kepada keluargaku? Tapi kata Sayyidina Ali, sudah berapa lama engkau dalam keadaan lapar? Lah 3 hari, wahai ayahnya Hasan. Sedangkan Sayyidina Ali sudah 1 hari tak makan. Pengemis ini sudah tidak 3 hari tak makan. Akhirnya Sayyidina Ali belanjakan, berikan uang 6 dirham itu kepada si orang pengemis tadi. Ini uang 6 dirham, berikan kepada pengemis, belanjakan dan berikanlah makanan, karena dalam keadaan 3 hari tak makan. Balik Sayyidina Ali itu ke rumah, tak jadi dia keluar, balik ke rumah. Pas tiba di rumah, ditanya sama istrinya. Kalau tidak ditanya, tak mungkin. Coba bapak pinjamkan duit ibu-ibu itu di rumah, beli makanan. Pas sampai di rumah, tidak ibu berbapak belikan. Pasti ditanya sama mamanya, istri di rumah. Mana makanan tadi yang begini? Tak ada, aku pasti kepada orang. Menangis Fatimah di saat itu. Di saat Fatimah itu menangis setelah dikatakan aku berikan kepada si pengemis dalam keadaan lapar. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena makanan yang akan tidak aku bawakan ke rumah? Apakah engkau menangis karena uangku yang aku berikan kepada seorang pengemis? Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, aku menangis ini bukan karena uang itu engkau tidak belikan makanan, tapi aku menangis karena engkau pinjamkan hartamu 6 dirham itu untuk Allah. Maka keluar ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya yang baik untuk Allah, maka Allah lipatkan ganjaran-ganjaran kepadanya dengan lipat
tidak ada, kita nak makan. Sekarang saya nak ngadap kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan mertuanya Sayyidina Ali. Kalau bapak ibu tak ada rumah duit, tak ada makanan, balik ke rumah mertua, mintalah sama mertua, baru dapat sedikit makanan atau sedikit minuman atau sedikit uang, minta sama mertua. Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah, nak minta makanan lagi. Di dalam perjalanan menuju rumahnya Rasulullah, datang seorang pengembala onta, membawa seekor onta. Onta itu ditarik, ketemu sama Sayyidina Ali. Wahai bapaknya Hasan, kata si membawa onta, ini ada onta yang saya bawa, satu ekor onta. Kira-kira mau tak? Wahai Sayyidina Ali, yang belikan ontaku ini. Berapa? 100 dirham. Sudah tidak punya duit, nak ngadap mertua, nak minta sedikit makanan, tiba di jalan ditawarkan pula orang itu sapi. Pak, ada sapi, nak beli sapi yang beda. Boro-boro nak beli onto, boro-boro nak beli sapi, duit 1% pun tak ada. Apa kata si pengembala onta tadi? Wahai Sayyidina Ali, 100 dirham aku jualkan kepadamu. Bawalah. Aku tak punya uang, kata Sayyidina Ali. Tak apa-apa, bawa baik. Nanti kalau punya uang nanti bayar. Tak dulu maksudnya. Dibawalah oleh Sayyidina Ali kerana dipaksa untuk dibawanya onta kepada Rasulullah. Pertama dia dapat untung, yang kedua dia belum bayar, yang ketiga harganya 100 dirham. Banyak untung Sayyidina Ali itu sambil berjalan bawah. Nah, dapat onta tidak bayar, harganya 100, bayar itu kakek. Nah, gajian baru bayar. Jalan. Pas sedikit lagi sampai di rumah Rasulullah, datang lagi seorang laki-laki. Wahai bapaknya Hasan, wahai Sayyidina Ali, apa yang kau bawa itu? Onta. Onta itu dari mana kau bawa? Oh, tadi ada orang yang menawarkan kepadaku untuk membelinya. Aku ambillah. Aku tak sanggup membelikannya, tapi dipaksa bawa. Aku bawalah onta ini. Aku laki-laki tadi, wahai Sayyidina Ali, kira-kira onta itu tak dijual beda. Nah, kebetulan kata Sayyidina Ali, sengaja aku bawa onta ini, kalau ada yang mau beli aku jual. Berapa kau dijualkan onta? Mau tak kamu melepaskan? Kata si laki-laki itu. Tak apa ditawar, tapi dia nawarkan dewe. Wahai Sayyidina Ali, mau tak onta itu aku belikan 300 dirham? Kata Sayyidina Ali, maulah. Pertama beli 100 dirham, yang kedua belum dibayar, yang ketiga dapat onta. Pas di jalan ditawarkan 300 dirham, dia mau bayar cash, dapat untung 200 dirham. Aku jual, ambillah onta ini. Dapatlah si laki-laki itu onta. Sayyidina Ali tadi dapat 300 dirham. 100 dirham itu dibayarkan kepada laki-laki yang punya onta pertama. 200 itulah dia dapat untung dari penjualan onta. Sampai di rumah Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, apa yang terjadi di dalam perjalanan tadi? Rupanya Rasulullah tahu apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah itu mengetahui apa yang terjadi di saat itu. Wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, tahukah kamu siapa yang membawakan ontamu di jalan tadi? Itu adalah malaikat Jibril yang menawarkan kamu seekor onta. Tahukah kamu, wahai Sayyidina Ali, siapakah yang membelikan ontamu 300 dirham tadi? Itu adalah malaikat Mikail yang menawarkan itu. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau membelanjakan, meminjamkan hartamu 6 dirham kepada seorang pengemis. Allah gantikan 300 dirham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang bersedekah di bulan Rajab ini. Allah lipat-lipat dan gandakan. Begitu lipatan yang banyak. Itulah amal yang ibadah itu di bulan Rajab, yang sebentar
banyak beristighfar dan minta